Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, pada subuh hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Yang saya lihat semakin ramai dibanding dengan subuh-subuh Jumat sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa kita sekarang masih berada pada situasi pandemi COVID-19, di mana ada 3M yang dianjurkan kepada kita untuk kita laksanakan, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Sudah berapa lama ini dilakukan? Ternyata pandemi ini belum berlalu. Saya katakan bahwa apa yang dianjurkan buat kita semua ini yang berasal dari WHO, tidak ada sesuatu yang menunjukkan sebagai orang beriman dan memang terbukti dengan slogan yang mengatakan melawan corona. Ada suatu hal menurut saya yang merupakan kekurangan daripada anjuran ini. Semestinya minimal 4M. Apa yang keempat itu? Memperbanyak zikir dan doa. Karena menurut kita orang beriman, bahwasanya corona ini adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Mengapa tidak ada pemikiran kita untuk menghadap kepada si pencipta agar supaya dia mengangkat ini, setidak-tidaknya dia menyelamatkan kita daripada apa yang ditakutkan oleh manusia ini. Malah bagi saya, M yang keempat ini lebih utama. Ini lebih utama karena corona ini adalah makhluk, artinya ciptaan. Ia tidak bisa berbuat tanpa kehendak penciptanya. Yakin itu, ia tidak bisa berbuat tanpa kehendak penciptanya. Sehingga bagi saya itu lebih perlu kita utamakan. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, tahun lalu kita dilarang tarawih di masjid
disuruh tarawih masing-masing di rumah. Tapi ketika itu saya kumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang memohon tolak bala dari Allah, memohon agar Allah menyelamatkan kita, menghindarkan apa yang kita takuti ini. Saya kumpulkan ada 11 nomor. Lalu saya bagi-bagikan kepada jamaah kita di Mangkoso. Dan saya katakan, kita coba-coba tarawih di masjid. Dan sebagai senjata kita ini, bagi kita uji coba. Sebenarnya ini adalah suatu larangan yang kita lakukan, tapi kita lihat, kemudian kita amalkan. Bagi jamaah di Mangkoso, ada sisi kesyukurannya kepada Allah dengan corona ini. Ketika orang dilarang tarawih di masjid itu tahun lalu, menyebabkan jadwal ceramah yang sudah disusun itu batal. Karena batalnya jadwal ceramah yang telah disusun, maka saya 1 Ramadan penuh di Masjid Mangkoso. Itulah yang mereka syukuri dengan mengatakan sudah lebih 30 tahun Gurutah tiba dari Kairo, dari Mesir, manakala bulan Ramadan hanya membuka kemudian meninggalkan kita dan nanti kembali setelah menutup lagi. Tetapi gara-gara corona, Gurutah 1 Ramadan penuh. Hal ini mengakibatkan saya dua kali tausiah setiap malam, yaitu tarawih subuh, tarawih subuh, tarawih subuh. Dan subuhnya itu nanti ditutup setelah kita mau salat duha, seperti yang kita lakukan di sini. Jalan, saya katakan, kita lihat. Pertimbangan saya begini, semua yang 11 nomor itu intinya satu, memohon kepada Allah keselamatan dari semua yang kita takutkan atau semua yang kita takuti. Intinya di situ. Saya punya pertimbangan begini, masa iya tidak ada satu pun yang berkah dari 11 nomor ini? Masa iya tidak ada satu pun yang berkah, sementara ini adalah dari Rasulullah SAW, bukan ciptaan sendiri dari baginda Rasulullah. Belum mengatakan kalau ini kamu baca kamu diselamatkan. Masa iya tidak ada satu pun yang berkah, sementara satu saja yang berkah kita sudah selamat. Satu saja yang berkah kita sudah selamat, apalagi kalau lebih dari satu. Oleh karena itulah dibagikan, kita uji coba amalkan. Jalan sampai akhir Ramadan. Saya tanya lagi masyarakat kita, jamaah, adakah yang sakit? Alhamdulillah tidak ada. Adakah yang mati? Alhamdulillah tidak ada.
Berarti betul kita tidak tahu di antara yang kita terima dari Rasulullah ini mana yang berkah, tapi yang jelas berkah. Alhamdulillah. Demikian juga yang kita amalkan di pesantren. Sampai boleh dikatakan semua sekolah itu tutup dan dilarang untuk tatap muka. Tetapi pemerintah kita di baru memberikan izin tatap muka. Dan alhamdulillah sejak awal tahun ajaran tahun lalu belajar secara tatap muka sampai sekarang ini, alhamdulillah, dan tidak ada satupun yang kena. Satu kesyukuran. Lalu saya ingat begitu cukup lama pengajian kita ini di Al-Markas ditutup. Sekarang baru dibuka kembali. Saya merasa hal ini perlu disampaikan kepada jamaah kita di sini. Maka saya fotokopi ini. Silakan dibagi-bagi. Ustaz Mawardi, siapa lagi? Ya. Lagi lihat. Iya. Iya. Ya salah faham sih. Nasa sih melauki mega padahal isu kada mega kok bagai. Ya mega kok bagai nomor sita sama sapung. Jangan lupa ibu-ibu. Tidak jadi itu kalau tidak ada ibu. Tolong kalau ada lebihnya dikembalikan. Pak Haji Rahman, kasih. Sudah, sudah. Kalau ada sisanya tolong dikembalikan untuk jamaah kita yang lain di tempat yang lain. Di sini berjudul zikir dan doa penolak bala. Jadi bersifat umum. Nomor 1, perbanyak taubat dan istighfar. Jangan kurang dari 100 kali setiap hari.
lebih bagus, tapi jangan kurang. Ini pun yang 100 kali adalah istighfarnya Rasulullah. Sementara kita tahu Rasulullah adalah maksum, terjaga daripada dosa. Kalau saja beliau istighfar 100 kali setiap hari, sebenarnya berapa layaknya buat kita? Ketika malam tahun baru tempo hari di rumah jabatan Bupati Baru, saya diminta untuk tausiah. Saya katakan, jika seandainya saya Jokowi, maka pertama saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia agar melakukan tobat nasional dan istighasah kubra. Karena itu tadi pertimbangan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Apapun usaha kita, kalau dianya yang belum mau, coba saja sekarang ini ada lagi diberitakan bahwa ada lagi varian baru, ada lagi jenis baru. Sementara memperbanyak istighfar, tobat itu adalah suatu amalan yang sangat besar berkahnya dalam kehidupan kita. Walaupun intinya adalah memohon ampunan atas dosa-dosa kita mohon kepada Allah, tetapi Rasulullah mengatakan, siapa yang memperbanyak istighfarnya, Allah membuatkan kelapangan baginya setiap ia menghadapi kesempitan. Allah memberikan solusi baginya setiap ia menghadapi kesulitan. Dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang tidak diperhitungkan, tidak disangka-sangka. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan siapa yang memperbanyak istighfarnya, Allah memberikan lapangan setiap ia menghadapi kesempitan. Allah memberikan solusi, way out, jalan keluar setiap menghadapi kesulitan. Dan suatu saat ia mendapatkan rezeki yang sama sekali ia tidak perhitungkan. Ini berkah memperbanyak istighfar. Bisa dibagi-bagi, tidak hanya sekali. Artinya kapan-kapan, karena ini tidak memilih waktu, tidak memilih tempat. Tidak memilih waktu, tidak memilih tempat. Makanya sangat bagus itu kalau kita ada mengikutkan tasbih. Itu mengingatkan kita untuk berzikir. Lalu kemudian nomor 2 dan seterusnya, hebat tu jangan ya. Mau nilai ni nasi lauk sedih pas. Nomor 2 dan seterusnya adalah zikir dan doa untuk 2 waktu dibaca. 2 waktu, pagi petang. Pagi petang. Tadi kalau saya katakan istighfar tidak memilih waktu, maka yang berikutnya ini menurut
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca pagi dan petang. Sementara untuk waktu pagi subuh sudah masuk, sudah boleh kita baca. Oleh karena itu, ini yang suratul Ikhlas, suratul Falaq, surat An-Nas yang dibaca masing-masing 3 kali, saya masukkan di dalam zikir salat subuh dan di dalam zikir salat maghrib. Karena waktunya pagi petang, waktu paginya sudah masuk kalau subuh, dan waktu petangnya asar sudah masuk. Sudah boleh asar, lepas asar terakhir maghrib. Jadi ini surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas masing-masing 3 kali dibaca. Saya masukkan di antara zikir-zikir maghrib dan zikir-zikir subuh kita yang masing-masing 3 kali. Karena mungkin ada jamaah yang tidak sempat waktu asar baca, ketika menghadiri salat jamaah maghrib, maka ya sudah ikut membacanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Khubayb. Ini punya kisah. Kisahnya begini. Pada suatu malam gelap gulita, turun hujan lebat. Ini di tanah suci. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khubayb merasa takut. Ingat, tidak ada listrik. Lalu pergi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Dia sendiri bingung mau baca doa apa ini dalam keadaan seperti itu. Setelah ketemu, ternyata Rasulullah tidak mendoakan, tetapi menyuruh sendiri baca doa dengan mengatakan, baca kok. Panik dia. Ya mi kasih uang kaku na sabab bingung kayak maka daga baca cuma pakai keadaan ini. Diam. Baginda melihat dia diam, diulangi lagi, baca kok. Semakin bingung. Diam. Baginda ulangi lagi, baca kok. Baca no. Ia pun memberanikan diri. Wahai baginda Rasul, apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Lalu apa kata baginda Rasulullah? Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan setiap petang. Takfika min kulli syai', kamu akan terlindungi daripada semua yang kamu takutkan. Hebatnya ya. Maka ini yang saya masukkan dalam zikir maghrib dan subuh itu, pikiran saya ini satu saja ini, kalau Tuhan akan berikan berkah, insya Allah jamaah sudah selamat. Karena jangan sampai tidak punya waktu untuk membaca yang lain atau bagaimana. Dalam hadis itu mengatakan, takfika min kulli syai', kamu akan terlindungi daripada segala sesuatu yang kamu takutkan. Ini nomor 2. Nomor 3, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim, 3 kali.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang tidak akan ada sesuatu berbahaya dengan namanya, fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Utsman bin Affan, di mana baginda Rasul mengatakan, siapa yang membaca ini 3 kali setiap pagi dan petang, lam yadurru syai', tidak ada sesuatu yang berbahaya kepadanya. Tidak ada sesuatu yang berbahaya kepadanya. Itu nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Kemudian berikutnya nomor 4. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Itu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Ini akhir surah At-Taubah ini. Ini riwayat Bukhari dari Abu Darda. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca ini 7 kali setiap pagi dan setiap petang, kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Maka ia mendapatkan jaminan dari Allah daripada apa yang membebani pikirannya, baik dunia maupun akhirat. Kemudian berikutnya nomor 5. Tadi artinya itu hasbunallah, sandaranku hanyalah Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya bertawakal atau berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan aras yang agung, Rabb aras yang agung. Berikutnya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 1 kali pagi dan 3 kali petang. Boleh juga masing-masing 3 kali. Yang artinya saya memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Ada yang menafsirkan kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Quran. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Saya memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa-apa yang Dia ciptakan.
Ini berdasarkan riwayat dalam hadis mengatakan bahwa suatu pagi ada salah seorang sahabat melapor kepada baginda, saya tadi malam disengat kalajengking waktu tidur. Kalau di rumah-rumah kayu sering tikus itu, sering tikus ada yang menggigit jari-jari kaki kita kalau tidur di rumah-rumah kayu itu. Ya ini yang terjadi di negeri Arab, kalajengking yang menyengat kakinya. Lalu Nabi mengatakan apa? Andai kata kamu membaca ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma halak, kamu tidak akan mendapatkan hal itu, tidak akan berbahaya kepadamu. Di samping itu, dalam riwayat lain ada saya ketemukan ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma halak, bahwa kalau ini kita baca apabila masuk rumah, di situ dikatakan bahwa dia akan diselamatkan sampai dia tinggalkan rumah itu. Dia akan diselamatkan sampai dia tinggalkan rumah itu. Makanya termasuk umpamanya kita masuk hotel, jangan sampai di kamar yang kita tempati itu pernah terjadi pembunuhan sehingga ada makhluk halus yang gentayangan. Baca ini kalau masuk, jangan lupa baca itu. Dan di dalam konsep bacaan-bacaan kita kalau masuk rumah baru, saya masukkan ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu saya ke Bulukumba dalam suatu acara. Ternyata waktu itu, hari itu, Bapak Haji Abdul Karim Lawe ada di Bulukumba. Kebetulan ada anaknya mau naik rumah baru. Allah gembiranya. Mereka tahu saya ada di Bulukumba, lalu dipanggil untuk mengantar masuk di rumah barunya. Alhamdulillah, termasuk ini yang dibaca. Kalau khusus untuk itu nanti kesempatan lain, karena siapa tahu di antara jamaah kita ini ya ada pulang ke kampung, ada keluarga yang mau naik rumah baru, tiba-tiba kita diminta cede ya oleh tu kata Ustaz Rafi ini fore kikal markas kata Ustaz Rafi ini jadi patah lagi daripada cari dukun nanti melakukan hal syirik. Ya, hal syirik. Kita kembali kepada pengajian kita yang lalu, dosa yang tidak berampunkan kecuali dengan tobat. Tidak ada amal yang bisa menyebabkan mendapatkan ampunan dosa syirik. Berikutnya, atau sudah masuk waktu ini, ya kita lanjutkan nanti pada pengajian yang akan datang insya Allah. Ya, nomor berapa? 6. Yang panjang-panjang ini, panjang-panjang. Dan ini nomor 6 sangat bagus kita baca kapan umpamanya suatu saat kita diminta memimpin doa bersama. Nah, ini cedek mana memimpin itu paling bagus ini. Saya lihat ini doa Nabi yang paling bagus dalam hal tolak bala. Itu insyaallah nanti kita jelaskan lagi pada pengajian akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.